Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprianti Anissa, NIM 2019 A1H087. Saya perwakilan dari kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Hubungan Antar Bangsa. Sebelum saya lanjut ke materinya, saya akan membacakan dulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama Rizka Aprianti Anissa, saya sendiri. Yang kedua Nelin Apriliana Putri. Yang ketiga Nike Astria. Langsung saja ke materinya yang berjudul Hubungan Antar Bangsa. 1. Pengertian hubungan internasional secara umum. Hubungan internasional disebut dengan hubungan luar negeri, yaitu setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya. Lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara Indonesia. Hubungan internasional telah ada sejak dulu, berkembang dari pola yang masih primitif hingga sekarang dengan pola yang modern, dengan melibatkan kepentingan antar negara. Namun saat ini hubungan internasional tidak hanya terbatas pada kajian interaksi antar negara, tetapi telah berkembang secara garis besar. Yang kedua, pengertian hubungan internasional menurut para ahli. 1. Menurut Teije Nedensen, hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik, komponen, organisasi, dan hukum internasional. Yang kedua, menurut Warsito Sunario, hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan sosial tertentu, termaksud studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Yang ketiga, menurut Charles A.M.C. Ceylon, hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Yang keempat, menurut Hugo dan Gret, hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nelin Apriliana Putri. Terima kasih kepada Rizka sebagai moderator. Di sini saya akan melanjutkan membacakan materinya. Perkenalkan, nama saya Nelin Apriliana Putri, NIM 2019 A1H064. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi. Pentingnya hubungan internasional. Yang pertama, A. Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan negara lain. Yang kedua, mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan atau persengketaan yang mengancam perdamaian dunia sebagai akibat adanya kepentingan nasional yang berbeda di antara bangsa dan negara yang berbeda. C. Mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan diplomasi yang lazim ditempuh negara-negara beradab. Cintai damai dan berpegang pada nilai-nilai etik dalam pergaulan antar bangsa. D. Membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antar bangsa. E. Membantu bangsa lain yang terancam keberadaannya sebagai akibat pelanggaran atas hak-hak kemerdekaan yang dimiliki. 4. Dampak satu negara yang mengucilkan diri dari hubungan internasional. Yang pertama, jauh dari pergaulan antar bangsa. 2. Menghambat pencapaian tujuan nasionalnya. 3. Tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di berbagai bidang kehidupan. Yang keempat, ketinggalan zaman atau sulit menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman yang sudah memasuki era globalisasi. Yang kelima, tidak mampu memenuhi sebuah kebutuhan hidupnya. 6. Masyarakatnya statis dan sulit berkembang. 5. Hubungan luar negeri yang dilakukan Indonesia. 1. Hubungan negara Indonesia dengan negara Malaysia. 1. Hubungan di bidang ekonomi. Pihak Malaysia banyak menanamkan investasinya di bidang Indonesia sehingga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. 2. Hubungan negara Indonesia dengan negara Jepang. Hubungan di bidang perdagangan. Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang besar dalam ekspor-impor Indonesia. 3. Hubungan negara Indonesia dengan negara Norwegia. Hubungan di bidang energi, salah satunya bekerja dengan Pertamina. Latar belakangnya adalah Norwegia tertarik untuk mengembangkan teknologi baru dalam bidang migas. 4. Hubungan negara Indonesia dengan negara Australia. Australia berkomitmen untuk membantu pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan.
Australia membantu memperkuat kapasitas Indonesia dalam menangani kasus HIV melalui program kemitraan senilai 100 juta dolar. Sekian yang dapat dipresentasikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.